Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kuat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah. Semoga dengan rasa syukur yang kita ungkapkan ini Allah akan menambahkan nikmatnya atas kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita selalu lantunkan, kita selalu mohon kepada Allah agar selalu disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, karena jasa beliau atas kita telah mengentaskan dari jurang kebinasaan menuju jalan keselamatan di dunia wal akhirah. Dan yang kedua, dengan harapan semoga Rasulullah berkenan memberi pertolongan kepada kita, khususnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan sebuah kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk bermunajat dan kemudian diwahyukan atasnya kitab Taurat. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin tamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Jadi Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk bermunajat, untuk diwahyukan atasnya kitab Taurat selama 30 hari. Kemudian ditambahkan dengan 40 hari, disempurnakan. Dan kemudian karena itu Nabi Musa berpesan kepada saudaranya Nabi Harun, ukhlifni fi qaumi. Jadi gantikan dulu tugasku untuk membimbing umat, yaitu Bani Israel. Wasiatkan Bani Israel kepadamu, aslih wala tattabi' sabilal mufsidin. Jangan ikut jalannya orang-orang yang membuat kerusakan. Karena Bani Israel pada waktu itu masih dalam kondisi rentan untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel masih rentan untuk menyembah berhala. Karenanya Nabi Musa berpesan kepada saudaranya yakni Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel dari kesirikan-kesirikan kepada Allah. Lantas berangkatlah Nabi Musa meninggalkan Nabi Harun, meninggalkan kaumnya untuk bermunajat di Gunung Sinai selama 40 hari, kemudian kembali lagi ke kaumnya. Dilanjutkan dalam ayat walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Tatkala Nabi Musa kembali dari bermunajat di Gunung Sinai, kondisi Nabi Musa pada waktu itu ghadbana asifa, marah bukan main dan sedih. Apa alasannya? Karena Bani Israel yang ditinggal selama 40 hari oleh Nabi Musa dititipkan kepada Nabi Harun untuk supaya dijaga akidahnya, tauhidnya, tidak syirik kepada Allah, tidak menyembah lagi terhadap berhala. Ternyata yang terjadi adalah Bani Israel kembali menyembah berhala. Disitulah kemudian Nabi Musa kecewa dan dengan penuh amarah sampai-sampai Nabi Musa alqal alwah. Jadi kitab Taurat yang ditulis masih di atas batu itu dilempar oleh Nabi Musa sampai pecah berkeping-keping. Dan kemudian Nabi Musa saking emosinya akhodah bi ra'si akhi,
memegang kepala Nabi Harun dan janggutnya. Hampir-hampir Nabi Musa memukul terhadap Nabi Harun alaihissalam. Akhirnya Nabi Harun menjelaskan, qol ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Ini di surah Toha, juga dijelaskan di surah Al-A'raf yang tadi saya sebutkan. Jadi Nabi Harun menjelaskan, mereka istad'afuni, membuat aku merasa remeh, merasa lemah, menyangka aku merasa lemah. Wa kadu yaqtulunani, dan hampir-hampir mereka membunuhku. Disitulah bukannya aku tidak mau membenarkan Bani Israel dari kesyirikan, tapi wa kadu yaqtulunani, hampir-hampir mereka membunuhku. Jadi akhirnya Nabi Musa luluh dari marahnya dan berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni saudaraku, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Masukkan aku dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Cerita hikmah dari Nabi Musa dan Nabi Harun tersebut adalah bahwa nafsu atau amarah, emosi, itu merupakan sifat basyariah setiap manusia. Jadi setiap manusia pasti punya amarah, punya emosi. Karenanya ketika bulan puasa, Allah mendidik kita supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, yang dimana ciri-ciri orang bertakwa adalah salah satunya al-kazimin al-ghaidha, yaitu orang yang mampu meredam emosi dan amarahnya. Bagaimana kita meredam emosi dan amarah dalam kondisi puasa? Ini yang perlu kita pelajari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi marah sebetulnya tidak dosa, akan tetapi marah itu bisa asfa ala nari jahannam, mendekatkan seseorang kepada perbuatan dosa sehingga dia masuk ke neraka, mendekatkan seseorang untuk melukai orang lain, mendekatkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang tidak terkendali. Karenanya Rasulullah SAW setidaknya memiliki 4 tips bagi kita untuk bagaimana mengolah emosi, bagaimana mengendalikan marah kita di kala puasa. Yang pertama adalah seperti hadis yang disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Idza ghadiba ahadukum, apabila kalian marah, wa huwa qaimun, dan sedangkan kalian dalam kondisi berdiri, falyajlis, maka duduklah. Fa in dhahaba anhul ghadab, insyaallah dengan kamu merubah posisimu dari berdiri dan kemudian duduk, maka niscaya akan hilang marahmu. Wa illa falyattaji, tapi kalau belum hilang juga marahmu, maka coba berbaringlah. Nah, ini tips pertama dari Rasulullah yang bisa kita lakukan, sederhana. Ketika kita marah, kemudian dalam kondisi berdiri, coba kita duduk. Kita tenangkan pikiran. Insya Allah dengan begitu, amarah kita lambat laun akan hilang. Jika belum hilang juga, Rasulullah memerintahkan falyattaji, coba berbaring. Nah, ini tips yang pertama yang bisa kita tiru dari Rasulullah SAW. Tips yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dari Rasulullah bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jadi apabila kalian marah, cobalah diam sejenak. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ini tips yang sangat mudah kita lakukan.
Nah, ketika diam itulah kemudian kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang nomor 3 adalah bahwa marah itu merupakan pengaruh dari setan. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tips sederhana bagi kita dengan sabdanya, Innal ghadaba minas syaitan wa syaitanu khuliqa minan nar wa innama yadfa'u bil ma'in nar idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Jadi sungguhnya amarah itu berasal dari setan, dan setan tercipta dari api, dan api bisa padam dengan air. Maka barang siapa yang marah, cobalah berwudu. Nah, ini tips yang nomor 3. Ketika kita tidak bisa meredam dengan hanya diam, dengan hanya duduk, maka coba kita ambil wudu, kita basuh kepala kita, tangan kita, insya Allah dengan begitu amarah akan hilang dengan sendirinya. Dan tips yang terakhir adalah lau yakul ahadun idza ghadab a'udzubillahi minasyaitonirrajim dzahaba anhu ghaiduhu. Ini tips yang terakhir, yaitu kita berucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semoga keempat tips ini bermanfaat bagi kita dalam menjalankan puasa, sehingga kita lulus dari bulan Ramadan mendapatkan gelar sebagai orang yang muttaqin, yang bisa mengendalikan emosi dan suka memberi maaf terhadap sesama. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.